Cerita ini itu dimulai pada tanggal 29 Juni 2013 di sebuah bar di Eropa Timur. Terlihat Chris Redfield sedang mabuk berat dan seorang pria di sebelahnya sedang memakan steak. Saat Chris itu melihat sang bartender tidak menuangkan birnya dengan penuh, ia langsung memintanya untuk menuangkan birnya sampai penuh ke gelasnya. Sang bartender kemudian mengatakan bahwa Chris telah meminum bir secara berlebihan, dan hal ini itu membuat Chris sedikit kesal dan langsung mengambil botol bir, menuangkannya ke dalam gelasnya sampai penuh sambil mengata-ngatai sang bartender. Sang bartender langsung mengambil gelas Chris dan menyiramnya ke wajah Chris, menyuruhnya keluar dari barnya. Chris kemudian mengambil botol bir tersebut dan hendak pergi menuju ke satu meja yang ada di sana. Seorang pria tiba datang mencoba untuk menghentikannya dan meminta Chris untuk pergi seperti yang dikatakan oleh sang bartender. Mendengar hal ini, Chris itu langsung marah, menahan kepala pria itu di meja dan hendak memukulnya menggunakan botol bir yang dipegangnya tadi. Namun tiba-tiba pria yang memakan steak tadi itu datang dan menahan tangan Chris, yang tentunya juga membuat Chris terkejut. Dan pria ini juga mengatakan bahwa ia tidak menyangka akan melihat seorang Chris Redfield seperti ini. Mereka berdua langsung duduk di sebuah tempat. Pria itu mengenalkan dirinya sebagai Pierce Nivans, namun tidak dikenali oleh Chris. Pierce langsung menunjukkan foto-foto bioterorisme pada Chris, membuat Chris secara sekilas juga mengingat kejadian-kejadian buruk yang pernah dialaminya. Karena Chris masih berusaha untuk menolak ingatan-ingatan tersebut, akhirnya Pierce ini melanjutkan usahanya dengan menunjukkan anak buah Chris yang mati di bawah kepemimpinannya. Di sini diketahui juga bahwa ternyata Pierce ini sudah berusaha mencari keberadaan Chris yang menghilang selama 6 bulan. Jadi sudah 6 bulan sebenarnya Chris itu menghilang dari BSAA. Nah, Chris yang melihat lambang BSAA yang ada di bagian lengan kiri milik si Pierce ini secara perlahan langsung menyebut BSAA, membuat Pierce juga mengatakan bahwa semua orang telah menunggunya dan menunjukkan bahwa ternyata semua orang yang ada di bar itu adalah anggota dari BSAA yang memang sudah direncanakan oleh Pierce. Dari sini, Chris ini akhirnya mulai sadar bahwa ia harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan dan harus menghadapi kenyataan tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 30 Juni 2013 di kota Huayi, Provinsi Lanxiang di China, Chris kemudian kembali menjalankan misinya sebagai kapten dari BSAA, tepatnya di tim Alpha. Di sana misi mereka adalah menumpas bioterorisme dan menyelamatkan UN staff yang ada di Ace of Spades. Turun dari helikopter, Chris dan Pierce ini kemudian menuju ke sebuah atap, turun dari sana dan langsung keluar dari bangunan tersebut. Saat keluar, mereka ini kemudian dihalangi oleh para jurnalis yang menanyakan beberapa hal tentang serangan bioteroris. Namun Chris tidak menjawab mereka dan bahkan dia ini juga mendorong para jurnalis tersebut. Seperti yang kita ketahui di RE Marhawa Desire Volume 5, pada saat Chris ini menyusuri jalanan kota ini, itu sebenarnya Ricky, yaitu tokoh utama dari Marhawa Desire, itu sedang melihatnya dari atap. Dan memang katanya dia ingin menyerahkan nasib dunia pada tangan Chris. Nah, sebelum memasuki sebuah pintu, ada seorang penduduk yang entah kenapa memegang Chris dan tampak sedang memohon-mohon. Mungkin ada saudaranya yang menjadi korban atau semacamnya. Namun orang itu langsung ditarik oleh salah satu anak buah dari Chris. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan melalui bangunan-bangunan yang ada di sana, terlempar karena sebuah ledakan, mendengar tim Bravo yang meminta bantuan, Chris dan Pierce ini kemudian melihat suatu monster yang tertembak pada bagian kepala. Namun dengan cepat lukanya ini sembuh kembali dan langsung menyerang mereka. Monster ini itu bernama Juavo yang memang memiliki kemampuan regenerasi ulang pada dirinya dalam waktu yang sangat singkat, yang juga kemudian menjadi musuh paling umum di kisah dari Chris dan juga Pierce. Di tengah perjalanan terlihat kota itu sudah hancur berantakan, bahkan sebuah helikopter juga sampai hancur karena tertembak roket launcher milik Juavo. Sesampainya di sebuah ruangan, Chris dan Pierce juga melihat seorang anggota BSAA yang sedang diangkat oleh Juavo dan hendak dibunuh. Pierce langsung menembak tangan Juavo itu dengan menggunakan sebuah sniper, membuat prajurit itu langsung terbebas. Namun tangan Juavo itu tiba-tiba termutasi menjadi sangat besar dan kembali menyerang prajurit itu. Hal ini tuh membuatnya langsung mati. Melihat seorang prajurit yang mati, Chris ini kembali teringat sekilas dengan seorang anak muda yang berusaha meraih tangannya. Namun akhirnya sadar kembali karena ditepuk oleh Pierce. Mereka berdua kemudian melawan kembali para Juavo yang juga beberapa itu sudah termutasi pada tangannya seperti yang tadi. Dan mereka juga melalui rute nomor 9 dan melihat sebuah bangunan rumah petak yang merupakan Ace of Spades, tempat para UN staff disandera. Di sana Chris dan Pierce hanya berdua dalam melawan para Juavo yang mengepung mereka di suatu tempat, karena tim Bravo yang seharusnya membantu mereka itu terhalang oleh sesuatu sehingga membuat mereka ini tidak bisa langsung membantu tim Alpha. Selang beberapa menit akhirnya tim Bravo datang dan menumpas semua Juavo yang ada di sana. Chris dan Pierce pun akhirnya bersama dengan tim Bravo
sampai ke Ace of Spades dan bergegas membantu semua UN staff yang ditangkap oleh para Juavo yang ada di bangunan tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan para UN staff, Chris dan Pierce ini hendak keluar, namun tiba-tiba jalan keluar itu tertutup oleh batu, membuat mereka akhirnya terjebak di bangunan tersebut. Karena serangan dari luar, bangunan itu juga sudah hampir runtuh, dan dengan bantuan dari headquarter, keduanya kemudian menuju ke lantai 3 untuk keluar melalui sebuah balkon. Tepat saat bangunan itu meledak, mereka berdua ini melompat keluar dan langsung melarikan diri sejauh mungkin dari bangunan tersebut. Nah, di sana Chris dan Pierce itu melihat sebuah area yang hancur terkena ledakan. Di dalam area tersebut terlihat ada banyak padatan yang disebut sebagai krisalit berbentuk manusia dengan pose mereka ini ingin melarikan diri. Saat Chris melihat satu padatan kepompong yang memang krisalit juga dengan pose tangan kanan itu di depan semacam hendak meraih ke depan, ia kemudian sekilas teringat lagi tentang anak muda yang sama dan merasakan kesakitan pada bagian kepalanya. Chris kemudian menyebut nama Finn. Kisah kemudian berlanjut dengan sebuah flashback pada tanggal 24 Desember 2012 di Edonia. Di sebuah tempat terlihat Chris dan anak buahnya sedang melihat seorang prajurit BSAA yang mati karena melakukan pengintaiannya seorang diri. Chris kemudian memberikan motivasi kepada anak buahnya dengan mengatakan bahwa mereka harus terus bekerja sama untuk menumpas bioterorisme. Pierce juga kemudian mengatakan bahwa tidak ada yang lebih kuat di antara yang lain, atau secara gampangnya jangan bertingkah sebagai sok jagoan gitu. Nah, akhirnya terlihat juga seorang anak buah dari Chris yang bernama Finn, yang memang dia ini terlihat lebih pemula dibandingkan yang lainnya, dan pada saat itu pangkatnya adalah rookie. Ia juga kemudian memberikan informasi mengenai makhluk bernama Juavo dengan detail-detail kemampuannya, dan akhirnya setelah itu Chris meminta mereka memecah tim menjadi 3 bagian dan langsung bergegas melaksanakan misinya. Sebelum pergi bersama timnya yang merupakan Pierce dan Finn, Chris ini meyakinkan Finn yang tanpa gugup dan langsung pergi. Saat Chris pergi, Finn ini sempat bertanya pada Pierce apakah Chris selalu sekeren ini, dan akhirnya Pierce yang mendengarnya sesuai analisis orang-orang juga tanpa ingin mengatakan iya, sebelum akhirnya dia ini memutuskan untuk menggelengkan kepalanya dan pergi. Jadi sebenarnya Pierce ini juga mengagumi si Chris juga, sang kaptennya, yang dimana ini juga sebenarnya bisa kita lihat dari surat yang diberikan oleh Pierce kepada Claire pada saat di Revelations 2, dimana pada saat itu Pierce mengatakan kalau Chris ini itu memang sangat keren. Nah, memasuki sebuah area, tiba-tiba ada serangan dari pasukan Juavo, sehingga tim Alpha ini langsung menyerang balik serangan itu. Sampai akhirnya muncul sebuah monster raksasa bernama Ogroman, yang desainnya ini cukup mirip dengan El Gigante yang ada di Resident Evil 4 atau Ndesu yang ada di Resident Evil 5. Bisa dibilang ketiga ini adalah monster satu tipe gitu. Singkat cerita, dengan bantuan dari Finn dalam meledakkan barikade, APC akhirnya bisa masuk ke area tersebut dan segera menembaki Ogroman, membuatnya langsung kabur, namun atap yang runtuh karena dipanjar Ogroman menghalangi jalan mereka. Setelah menggunakan jalur lain, akhirnya mereka ini sampai di sebuah jembatan besar yang menghubungkan tempat itu dengan sebuah balai kota. Di sana, headquarter meminta tim Alpha untuk segera membantu tim Bravo yang ada di seberang jembatan. Headquarter juga kemudian memberitahu bahwa ada salah seorang anggota BSAA yang sedang terluka di tengah jembatan tersebut. Chris mulai memerintahkan anak buahnya untuk mengutamakan keselamatan anggota BSAA yang terluka terlebih dahulu, dengan Pierce sebagai seorang sniper yang menahan para Juavo di jembatan. Sedangkan Chris dan Finn menuju ke jembatan tersebut untuk menyelamatkan orang yang terluka itu. Finn lebih dulu mencapai bagian tengah jembatan, sedangkan saat Chris berlari menuju ke tengah jembatan tersebut, tiba-tiba terjadi suatu ledakan dari tembakan tank dari Juavo yang mengakibatkan bagian yang dipijak oleh Chris itu langsung runtuh. Dengan bantuan dari Finn, akhirnya Chris ini juga selamat dari reruntuhan jembatan, dan Finn juga langsung mengobati prajurit yang terluka itu. Chris kembali menyerang pasukan Juavo, dan dengan bantuan dari Pierce akhirnya tank milik Juavo berhasil diledakkan. Dengan jalan memutar, Pierce dan Chris ini kembali bertemu di satu titik dan membuka sebuah jalan. Namun tiba-tiba tank dari Juavo datang lagi dan kembali menyerang mereka. Saat Chris meminta Finn untuk datang karena memerlukan bantuannya, Finn ini mengatakan bahwa ia sedang bersama dengan tim Bravo yang tidak bisa berjalan karena terluka, dan meminta Chris agar meninggalkannya terlebih dahulu. Tapi sesuai dengan prinsip yang dipegang oleh Chris, ia akhirnya meminta tim Alpha untuk menahan serangan musuh sambil menunggu kedatangan Finn. Sesampainya Finn di tempat Chris, ia kemudian langsung memasang bahan peledak ke bagian tengah jembatan, menunggu tank itu mendekati mereka dan langsung meledakkannya sehingga tank itu terjatuh dari jembatan. Setelah membereskan para musuh, mereka ini kemudian menuju ke balai kota melewati jembatan itu.
Sesampainya di sana, terlihat seseorang sedang memperkenalkan dirinya sebagai Sherry Birkin, seorang national security. Chris yang mendengar nama Sherry langsung mengatakan bahwa Sherry adalah salah seorang survivor dari Raccoon City Incident dan memberitahu bahwa Claire lah yang memberitahunya. Hal ini membuat Sherry langsung sadar bahwa yang berada di hadapannya adalah Chris, kakak dari Claire. Pierce yang melihat Jake langsung memberitahu Chris bahwa ada seorang buronan pemberontak di sana, yang kemudian langsung juga dilindungi oleh Sherry dengan mengatakan bahwa Jake sedang dalam perlindungan pemerintah Amerika dan bukan merupakan ancaman dari BSAA. Jake juga sempat membuat Pierce marah karena mengatakan bahwa ia akan menjadi ancaman BSAA bila ia dibayar. Namun Pierce kemudian ditahan oleh Chris. Perbincangan mereka kemudian terhenti karena diturunkannya sebuah Ogroman melalui sebuah helikopter ke area di dekat mereka. Mereka berempat bersama dengan pasukan BSAA akhirnya bekerjasama untuk menaklukkan Ogroman ini dengan menarik sebuah device yang menancap pada bagian belakang monster ini dan langsung diledakkan. Setelah berhasil menaklukkan Ogroman, Chris memberikan tumpangan pada Sherry dan Jake menggunakan pesawat milik BSAA. Saat Chris juga bertanya pada Jake apakah ia pernah bertemu dengannya, Jake ini kemudian menyebut pasukan BSAA dengan sebutan Jarheads dan mengatakan bahwa mereka semua terlihat sama di matanya. Hal ini kemudian membuat Pierce kembali marah lagi pada Jake, namun kembali lagi ditahan oleh Chris, dan Chris ini mengatakan bahwa mungkin ia memang salah lihat, jadi dia juga minta maaf. Nah, sekilas untuk informasi aja, ada sebuah fakta menarik tentang Jarheads yang memang dikatakan oleh si Jake ini pada Chris dan juga kawan-kawannya BSAA. Jarheads ini sebenarnya adalah sebutan informal untuk US Marines. Sebutan ini itu muncul pertama kali pada Perang Dunia Kedua dan digunakan pertama kali oleh para pelaut. Mereka ini menyebut US Marines sebagai Jarheads karena kerah pada pakaian berwarna biru yang dikenakannya itu sangat tinggi, membuat kepala para marinir itu terlihat seperti mencuat dari sebuah toples. Tapi sebutan ini itu tidak dianggap sebagai penghinaan oleh para marinir Amerika. Bahkan mereka ini menganggap sebutan ini itu sebagai penghormatan penuh kepada mereka. Nah, kita langsung lanjut lagi dalam ceritanya. Pierce ini kemudian mengatakan pada Chris bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan membiarkan seorang tentara bayaran bebas di luar sana. Bahkan mereka telah kehilangan banyak anggota karena orang-orang semacam ini. Chris mengatakan bahwa Jake bukanlah urusan mereka. Mereka harus hanya berfokus pada misi BSAA, yaitu menumpas para bioterrorism. Nah, Finn kemudian mendekati Pierce dan memberitahukan bahwa misi mereka adalah untuk menumpas bioterrorism. Yang kemudian setelah Pierce ini mendengarnya, dia ini tampak cukup kesal dan mengatakan bahwa ia paham akan misi mereka dan segera meninggalkan Finn. Memasuki sebuah balai kota, terlihat banyak krisalit di ruang utama tempat itu. Finn juga tiba-tiba melihat seorang yang lewat secara sekilas, membuat Chris, Pierce dan juga dirinya melakukan pencarian lebih dalam pada sebuah ruangan di lantai atas. Memasuki ruangan itu, tertampak satu persatu krisalit yang ada di sana terbuka pada bagian punggung, mengeluarkan monster bercangkang keras bernama Nepat. Setelah membereskan Nepat, mereka bertiga kemudian memasuki sebuah ruangan dan melihat ada sangat banyak jarum suntik yang berserakan di lantai. Saat melihat suntik itu, tiba-tiba seseorang wanita menggunakan syal datang dan mengatakan bahwa suntikan itu adalah si virus. Ia juga kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Eda Wong, mengatakan bahwa ia sedang ditahan di bangunan tersebut dan memberitahu bahwa Neo Umbrella adalah pihak yang membuat si virus ini. Chris kemudian memerintahkan Finn untuk menjaganya, sedangkan secara diam-diam ia meminta Pierce untuk mengawasi Eda. Eda kemudian menunjukkan jalan cepat menuju ke ruang utama balai kota yang ternyata telah dipenuhi dengan Nepat di mana-mana. Karena tidak mungkin untuk melawan mereka semua anggota BSAA ini pergi menuju ke sebuah pintu yang disebut sebagai jalan keluar oleh Eda di bagian atas. Menuju ke jalan keluar, saat melewati sebuah ruangan kecil, Pierce ini kemudian sadar bahwa Eda telah tidak bersama mereka. Finn juga tampak kebingungan karena ia baru saja melihat Eda bersama mereka beberapa detik yang lalu. Tiba-tiba sebuah jeruji turun, Chris dan Pierce yang sadar berhasil melewatinya, namun sisa anggota BSAA termasuk Finn itu terperangkap di ruangan kecil tersebut. Tiba-tiba saja Eda datang dan langsung melemparkan sebuah benda berbentuk bulat dan langsung saja menginfeksi seluruh pasukan BSAA yang ada di dalam ruangan kecil tersebut. Chris yang melihat ini itu langsung sangat marah, berusaha membuka jeruji tersebut dan meneriakkan nama Finn yang tampak sedang berusaha untuk menuju ke Chris sambil memanggilnya. Tangan Finn juga terlihat ingin meraih Chris, namun ia sudah menjadi krisalit terlebih dahulu. Hanya selang beberapa detik, Finn langsung termutasi menjadi Nepat dan menghancurkan jeruji tersebut. Meskipun sudah diminta untuk segera pergi oleh Pierce, Chris tetap terdiam sambil mengarahkan senjatanya pada Finn, namun tidak tega untuk menembaknya.
Hal ini kemudian membuat Chris langsung diserang oleh Finn berkali-kali dan terlempar ke lantai, membuat Pierce secara terpaksa menyerang Finn sambil menarik Chris keluar dari tempat itu. Karena rasa bersalah dan depresi berat atas kegagalannya sebagai pemimpin, Chris akhirnya pergi dan mabuk-mabukan seperti yang diceritakan pada bagian awal kisah. Cerita kemudian kembali lagi pada tanggal 30 Juni tahun 2013 di Wayip Lanxiang, melanjutkan kisah setelah Chris dan Pierce ini keluar dari bangunan rumah petak. Mengingat semua kejadian di Edonia, Chris ini kemudian menanyakan keberadaan Eda pada Pierce, yang dimana ketika Pierce ini mendengarnya langsung terkejut mengetahui bahwa sang kapten telah mengingat semua hal. Ia pun menjawab bahwa Eda masih berada di Wayip dan telah memimpin Neo Umbrella. Mengetahui bahwa Eda ada di kota itu, Chris meminta Pierce untuk memberitahukan pada anak buahnya bahwa mereka akan langsung pergi mencarinya. Menyusuri area tersebut, tiba-tiba ada sebuah BOW berwujud ular bernama Iluzija yang memiliki kemampuan untuk berkamuflase, menggigit seorang prajurit BSAA dan langsung membawanya kabur. Chris langsung mengerahkan seluruh anggotanya untuk mengejar Iluzija melalui bercak darah di tanah. Namun di tengah perjalanan mereka melihat Jack dan Sherry yang sedang diserang oleh pihak Neo Umbrella. Pierce mengatakan bahwa keberadaan Jack dan Sherry ini sempat menghilang 6 bulan yang lalu di Edonia. Jadi sebenarnya setelah Jack dan Sherry ini pergi meninggalkan mereka setelah melawan Ogroman, mereka berdua ini tiba-tiba hilang begitu saja. Chris kemudian memutuskan untuk membantu mereka berdua terlebih dahulu dengan membunuh setiap Juavo yang ada di sana. Setelah berhasil menghabisi kawanan Juavo, Pierce mengatakan bahwa BSAA sebaiknya mengawal Jack dan Sherry keluar dari tempat itu agar mereka aman. Namun Chris tidak mendengarkannya dan meminta pasukan untuk kembali melakukan pencarian terhadap Iluzija. Perjalanan mereka kembali dihalang oleh sebuah helikopter yang kemudian berhasil dihancurkan menggunakan grenade launcher. Setelah membereskan serangan helikopter, Chris dan Jack ini kemudian saling bertatap-tatapan dari jarak yang cukup jauh, membuat Pierce sekali lagi mengatakan bahwa mereka harus dikawal agar terhindar dari serangan Neo Umbrella. Namun Chris tetap bersikeras pada misi utamanya, yaitu mencari keberadaan Iluzija dan juga Ada Wong. Memasuki sebuah bangunan, salah satu anggota Chris kembali digigit oleh Iluzija. Dengan cepat, Chris langsung berlari mengikutinya, membuat Pierce marah dan mengatakan bahwa Chris sangat ceroboh dengan melakukan hal seperti itu sendirian. Jadi Chris itu langsung pergi dari barisannya meninggalkan mereka semua. Chris yang kesal mendengarnya langsung mengatakan bahwa ia telah kehilangan anak buahnya dan bila Pierce memang tidak mau menuruti perintahnya, maka ia akan mencari orang lain yang lebih patuh daripada Pierce. Saat turun menggunakan tali, tiba-tiba Iluzija ini kembali datang, menarik seorang prajurit, membuat Chris terjatuh, Pierce terseret ke lantai 3, dan Marco, salah seorang anak buah dari Chris, terseret ke lantai 2. Marco kemudian mengatakan bahwa mereka telah kehilangan keberadaan Jeff, menunjukkan bahwa orang yang digigit dan ditarik oleh sang ular adalah Jeff. Setelah satu persatu anak buah Chris ini ditemukan dalam keadaan mati karena memang diserang oleh si Iluzija ini, termasuk Keaton dan juga Jeff, akhirnya Chris, Pierce dan juga Marco melawan Iluzija di suatu tempat penyimpanan daging. Ketiganya cukup kesulitan dalam melawan monster ini karena memang kemampuannya dalam berkamuflase, jadi sangat sulit banget untuk mencari ular ini. Tapi akhirnya mereka berhasil mengalahkan Iluzija setelah ia kabur ke suatu tempat yang memiliki genangan air dan kabel listrik di atasnya. Di sana Marco juga sempat terluka karena berusaha menyalakan kembali aliran listrik. Namun dengan waktu yang tepat mereka berhasil menyetrum ular tersebut sampai mati. Setelah menaiki sebuah tangga, mereka akhirnya mencapai sebuah ruangan dengan jendela yang menuju ke luar bangunan itu. Pierce mengatakan bahwa tempat ini tuh sangat berbahaya dan mereka harus secepatnya pergi dari sana. Namun sebelum Chris bisa menjawab, tiba-tiba ada sebuah tembakan jarum suntik si virus pada Marco yang ternyata dilakukan oleh Eda melalui sebuah jendela di tempat itu. Eda kemudian memberikan sedikit sambutan dengan mengatakan welcome to China dan langsung pergi meninggalkan Chris dan Pierce bersama dengan Marco yang sudah menjadi Chrysalid. Pierce langsung bersiap untuk menembak Chrysalid tersebut, namun Chris menurunkan senjatanya karena ia tidak tega untuk menembak anak buahnya sendiri. Meskipun Pierce juga terus berusaha untuk menembaknya, Chris tetap tidak mau, sampai akhirnya Marco ini berubah menjadi BOW berbentuk serangga bernama Gnezdo. Dengan terpaksa, Chris dan Pierce ini langsung membunuhnya, mengambil C4 milik Marco, dan dengan amarah di dalam dirinya, Chris ini memasang C4 itu di sebuah pintu dan membukanya. Memasuki tempat itu, Chris dan Pierce kembali mengalami pertengkaran. Chris, we need to stay calm. After what she's done to us, how many of our men are dead because of that bitch? I'm right there with you, Captain. But your personal vendetta isn't gonna get us anywhere. If you hadn't been blinded by vengeance, we could have prevented some of those deaths. Shut up.
you even care about our mission anymore? Shut up! I feel sorry for all the men that died believing in you. What happened to the legendary Chris Redfield, huh? What happened to you? It's a good thing Finn's not around to see you this way. I'm going after Ada. Pihak headquarter akhirnya berhasil menemukan keberadaan Ada Wong, mengatakan bahwa Ada telah pergi meninggalkan kota itu menuju ke sebuah pelabuhan di selatan. Semua tim BSAA langsung dikerahkan untuk mencari Ada Wong dan membawanya dalam keadaan hidup ke headquarter. Menuju ke pelabuhan itu, Chris dan Pierce ini secara sekilas melihat Ada yang sedang pergi menggunakan speedboat dan keduanya langsung diburu oleh sebuah helikopter sampai akhirnya mencapai sebuah restoran seafood dan menghancurkan helikopter tersebut. Singkat cerita, restoran itu hancur dan keduanya langsung mengejar Ada sampai ke sebuah tempat bernama Vinci Medical Research Center. Di sana, Chris yang melihat Ada langsung menembakinya, namun tembakan itu meleset dan Ada kembali kabur menggunakan grappling hooknya. Dan setelah itu, sama seperti kisah dari Leon, pengejaran mereka ini kemudian dihalang oleh laser sampai akhirnya Chris dan Pierce ini berhasil memojokkan Ada. Namun saat Chris hendak menembak Ada, ia diserang oleh Leon, membuat keduanya mengalami pertarungan sengit dan berakhir pada tim BSAA yang mengurusi Ada, sedangkan Leon mengurusi Simmons. Setelah meninggalkan Leon, Chris ini kemudian melihat Pierce yang sedang menembaki mobil Ada yang sedang pergi. Keduanya pun menaiki sebuah mobil dengan Pierce sebagai pengemudi, sedangkan Chris sebagai penembak. Chris juga sempat mengakui bahwa Pierce memang benar tentang Chris yang selalu bersembunyi dari masa lalunya. Singkat cerita, pengejaran mereka sempat terhenti karena tidak ada jalan, namun kemudi mobil kemudian diambil oleh Chris dan langsung mengemudikan mobilnya kembali memasuki jalanan untuk terus mengejar Ada. Pengejaran mereka akhirnya sampai pada sebuah kapal tempat Ada berada. Karena mobil mereka terguling, Chris dan Pierce ini kemudian terjatuh dari mobil dan tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Chris akhirnya terbangun dan melihat Pierce yang sedang diserang oleh Juavo berarmor yang disebut sebagai prajurit terbaik dari Neo Umbrella. Tergantung pada apa yang kita lakukan sebagai Chris, nantinya Pierce akan terbebas dari serangan Juavo tersebut. Di dalam kapal itu, secara singkatnya, Chris dan Pierce ini menghancurkan sebuah tembok dan membuka jalan melalui sebuah pintu, mendengar suara Ada yang sedang berbicara dengan Simmons, yang juga sebenarnya dapat kita dengar di kisah Leon saat Simmons ini berada di atas kereta. Menaiki sebuah elevator, melihat Ada Wong yang sedang kabur, tapi sekarang ia mengenakan pakaian berwarna merah tanpa syal. Sampai akhirnya mereka ini mencapai bagian atas kapal dan akhirnya bertemu dengan Ada yang mengenakan syal dan berbaju ungu. Di sana, Ada terus membuat Chris marah dengan mengingatkannya pada anak buahnya yang telah mati. Namun akhirnya sedikit terdiam setelah pistol yang dibawanya ditembak oleh Chris sampai terjatuh. Ada kemudian juga memberitahu bahwa ada sebuah misil yang akan meluncur dan menyebarkan virus di mana-mana. Ia juga sempat menyebut kembalinya Raccoon City Incident, namun kali ini bukan hanya satu kota, namun seisi dunia. Pada saat itu juga muncul sebuah helikopter, dan saat Ada melihat ke arah helikopter tersebut, ia langsung tertembak pada bagian dadanya, mengatakan bahwa tidak akan ada yang berubah sebelum akhirnya ia terjatuh dari ketinggian dan akhirnya dia mati. Pierce kemudian menemukan sebuah jarum suntik yang tampak berbeda dari yang mereka temui sebelumnya dan menyimpannya untuk diteliti lebih lanjut oleh pihak headquarter. Menurut di elevator, pihak headquarter kemudian mengkonfirmasi bahwa apa yang dikatakan oleh Ada tentang misil yang membawa virus merupakan benar adanya dan meminta Chris dan Pierce untuk segera menghentikannya. Pintu menuju ke sebuah hanggar itu memerlukan 3 passcodes, mengharuskan Chris dan Pierce mencari ketiga passcode tersebut sebelum akhirnya mereka ini membuka pintu itu dan menaiki sebuah jet yang ada di dalam hanggar tersebut. Singkat cerita, menggunakan jet tersebut, Chris dan Pierce ini kemudian berhasil menghancurkan semua anti-aircraft dan Pierce ini turun untuk menghentikan peluncuran setiap misil yang ada menggunakan control system. Namun setelah Pierce kembali ke dalam jet, ternyata masih ada satu misil lagi yang masih menyala dan akan meluncur. Pierce kemudian berasumsi bahwa ini adalah ulah dari Ada karena Ada ini mengetahui bahwa Chris dan Pierce ini memang akan berusaha untuk menghentikan misil itu. Jadi bisa dibilang Ada ini membuat misil itu memang ujung-ujungnya pasti akan terluncurkan meskipun sudah dihentikan menggunakan kontrol sistemnya. Melihat hal ini, pihak headquarter akhirnya mengizinkan mereka untuk langsung saja menghancurkan misil tersebut. Namun usaha mereka sia-sia karena misil tersebut telah meluncur mengarah ke sebuah kota. Hannigan tiba-tiba mengkontak Chris dan menyambungkannya pada Leon. Mengetahui keberadaan Leon yang ada di bagian luar Taichi, Chris ini langsung menyuruh Leon segera pergi secepatnya dari tempat itu. Kemudian semuanya sama lagi dengan kisah di Leon. Seisi kota kemudian menjadi zombie. Leon meminta Chris untuk menyelamatkan Jake dan Sherry yang ada di ladang minyak.
Chris terkejut mengetahui Jake adalah anak Wesker, dan Chris juga memberitahu Leon bahwa Eda telah mati. Tanggal 1 Juli 2013, yaitu keesokan harinya, Chris dan Pierce ini menggunakan jetnya akhirnya mencapai suatu perairan di China untuk menyelamatkan Jake dan juga Sherry. Menuruni sebuah elevator di bangunan tersebut, Pierce ini kemudian mengatakan bahwa hal ini sangat ironis, di mana seorang ayah yang hendak menghancurkan seluruh dunia ternyata memiliki anak yang bisa menyembuhkan dunia ini, dan orang yang membunuh ayahnya akan menyelamatkan anak itu. Yang memang hal ini itu merujuk pada Albert Wesker, Jake Muller, dan juga Chris Redfield. Setelah terdiam cukup lama, Chris ini kemudian mengatakan bahwa ia juga berencana untuk berhenti dari BSAA karena sudah seharusnya ada seorang yang menggantikan posisinya. Chris juga mengatakan bahwa ia ingin Pierce menggantikan posisinya sebagai kapten. Mendengar hal ini, Pierce sangat terkejut dan mengatakan ia belum siap. Memasuki sebuah ruangan kontrol dan melihat Jake dan juga Sherry di layar komputer, Chris ini kemudian membuka sistem penahan mereka berdua, membebaskan Jake dan juga Sherry. Namun saat itu juga muncul sebuah peringatan yang menunjukkan bahwa keberadaan Chris dan Pierce telah diketahui oleh pihak Neo Umbrella, membuat para kawanan Juavo bermunculan dan segera menyerang mereka berdua. Setelah membasmi begitu banyak kawanan Juavo dan berusaha membuka pintu menuju ke Research Bay, ternyata pintu tersebut memerlukan waktu untuk dibuka. Mereka kembali dikepung oleh kawanan monster, namun kali ini terdengar suara Eda yang menyapa mereka. Chris juga tampak terkejut mengetahui bahwa ternyata Eda masih hidup. Di sana Eda juga mengatakan bahwa misil akan diluncurkan menghancurkan seisi dunia, dan ia akan melepaskan ciptaan terbesarnya yang akan menjadi raja dari dunia ini. Setelah pintu itu terbuka, keduanya langsung bergegas memasuki Research Bay dan bertemu dengan Sherry dan juga Jake. Dalam pertemuan ini, Sherry menyadari bahwa Chris dan Pierce lah yang membebaskannya. Namun saat Chris melihat ke arah Jake, ia kemudian langsung mengatakan bahwa ia dapat melihat sosok Wesker melalui wajah dari Jake. Semuanya langsung terdiam sampai akhirnya Sherry ini mencoba untuk mengalihkan topik, namun dipotong oleh Jake. Saat Jake ini memastikan apakah Chris mengenal ayahnya, Chris kemudian menjawab bahwa dialah yang membunuhnya. Hal ini membuat Jake sangat marah dan langsung mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya pada Chris, membuat Pierce juga secara spontan mengarahkan senjatanya pada Jake. Chris meminta Pierce untuk menurunkan senjatanya. Dia ini juga mendekatkan diri pada Jake dan menyuruhnya untuk menembakkan pistol itu karena Jake memang memiliki hak untuk itu. Tapi Jake harus berjanji akan bertahan hidup untuk menyelamatkan dunia ini. Jake yang sangat marah langsung menembakkan pistol itu, namun ternyata hanya menggores wajah Chris dan mengenai tembok, mengatakan bahwa ada urusan yang jauh lebih penting di antara urusan mereka berdua. Mereka berempat kemudian melihat sebuah krisalit raksasa yang memang tergantung di bagian tengah tempat itu, yang akan terbuka sebentar lagi dan menuju ke dua platform bergerak berbeda, yang kemudian tiap platform itu dinaiki oleh dua orang berbeda juga. Di sana sebenarnya ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama adalah Chris dan Pierce dalam satu platform, yang sepertinya hanya bisa kalian lakukan jika kalian ini memainkan multiplayer, entah split screen atau online. Nah, jika Chris dan Pierce itu berada di dalam satu platform, Pierce ini kemudian akan mengatakan bahwa Chris telah melakukan hal yang benar dengan membunuh Wesker 3 tahun yang lalu. Chris kemudian menjawab bahwa tetap saja Jake adalah anaknya dan berhak untuk mengetahui apa yang terjadi pada ayahnya. Sherry terdengar mengatakan bahwa Jake harus membicarakan soal ini pada Chris agar nantinya keduanya ini tidak saling membenci. Sedangkan kemungkinan kedua adalah bila Chris dan Jake ini berada di dalam satu platform. Di sini Jake itu akan meminta penjelasan lebih lanjut mengenai ayahnya, dan mereka berdua ini juga tampak saling memahami dan juga saling mengerti. Bahkan Jake juga mengatakan bahwa dia ini tidak seperti ayahnya yang jahat. Pierce dan Sherry sedang membicarakan tentang sulitnya bekerjasama dengan Chris karena misinya selalu berbahaya. Jadi ini juga sebenarnya baru aku ketahui, ternyata ada dua kemungkinan seperti ini. Nah, apapun pilihannya akan berakhir pada kedua tim ini itu kembali terpisah karena monster raksasa bernama Chaos itu telah keluar dari krisalit dan menghancurkan platform yang mereka pijak. Jake dan Chris ini juga tampak sudah bekerjasama dan saling mengangguk sebelum akhirnya mereka berdua ini terpisah. Chris dan Pierce kemudian berusaha sekuat tenaga untuk kabur dari serangan Chaos dan menyadari bahwa tujuan utama Eda adalah untuk melepaskan Chaos, bukan untuk meluncurkan misil. Jadi bisa dibilang meluncurkan misil itu hanya sebagai distraktor aja, supaya Eda ini memiliki waktu untuk mengeluarkan si Chaos ini. Nah, mereka berdua akhirnya berhasil kabur menuju ke sebuah tempat yang luas dan melawan Chaos di sana. Setelah beberapa kali ditembak, Chaos akhirnya tampak melemah dan terjatuh bersamaan dengan bangunan itu yang secara perlahan terlihat mulai runtuh. Keduanya pun pergi meninggalkan tempat itu melalui sebuah lorong di bawah air. Namun ternyata Chaos belum mati dan menyerang mereka dari luar tempat itu. Singkat cerita, keduanya berhasil kabur memasuki sebuah gerbang yang hampir tertutup
Namun tiba-tiba gerbang itu dibuka kembali oleh Chaos yang langsung menyerang Chris. Pierce yang melihat ini langsung mendorong Chris, menyebabkan Pierce lah yang ditangkap oleh Chaos dan dilemparkan dengan sangat-sangat kencang, membuat tangan kanan dari Pierce ini langsung terluka. Saat Chris ini juga berusaha berlari ke arah Pierce, Chaos ini kemudian melemparkan sebuah benda ke arah Chris, namun meleset mengenai tangan kanan dari Pierce, mengakibatkan Pierce ini tersangkut di tempat itu. Chaos kemudian meremas tubuh Chris di tangannya, membuat Pierce juga langsung berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan dirinya dari benda yang menyangkut di tangan kanannya, menyebabkan tangan kanannya juga langsung terputus dari badannya, dan ia meraih jarum suntik yang memang sempat ia dapatkan dari koper Aida sebelumnya. Setelah mendapatkan suntik itu, Pierce langsung menyuntikkan dirinya, mengakibatkan tangan kanannya langsung berubah menjadi monster yang berkemampuan menembakkan sebuah aliran listrik gitu. Dia kemudian menembakkan listrik itu pada Chaos, membebaskan Chris, dan keduanya berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Chaos. Setelah melalui pertarungan yang begitu panjang, akhirnya Chaos ini berhasil ditaklukkan. Pierce juga kemudian meminta maaf pada Chris karena telah menggunakan senjata Neo Umbrella pada dirinya, dan mengatakan bahwa ia melakukan hal ini demi BSAA dan juga masa depan dari dunia. Chris mengatakan bahwa Pierce telah melakukan hal yang sangat benar, dan mereka berdua akan pergi dari tempat itu bersama-sama. Bangunan tersebut tampak secara perlahan runtuh sehingga membuat Chris dan Pierce ini langsung bergegas keluar dari tempat itu. Namun tiba-tiba Pierce terjatuh, terlihat seluruh tubuhnya sudah hampir menjadi monster, membuatnya juga semakin melemah dan sulit untuk berjalan. Chris juga tetap bersikeras membawa Pierce keluar bersamanya sampai akhirnya mereka ini menemukan sebuah escape pod. Saat Chris ini berhasil membuka pintu dari escape pod tersebut dan membawa Pierce untuk masuk bersamanya, tiba-tiba Pierce ini melepaskan tangan dari Chris, mendorongnya masuk dan meluncurkan escape pod tersebut. Pierce! No, don't do this! Open the door! God damn it! Listen to me! We can still both get out of here! There's still time! What are you doing? No, Pierce! Don't! You can still make it out! God damn it, Pierce! Pierce! Open the goddamn door! That's an order! Di tengah lautan tertampak Chaos ini masih hidup kembali dan sedang mengajar escape pod milik Chris. Namun akhirnya mati karena terkena tembakan listrik yang kita tahu itu dilakukan oleh Pierce dari dalam underwater facility. Chris kemudian mencapai permukaan air, melihat jahitan logo BSAA milik Pierce dan juga dievakuasi oleh sebuah helikopter. Post credit scene kemudian menunjukkan bahwa Chris sedang berada di sebuah bar, sedang memakan steak, yaitu makanan yang dimakan oleh Pierce saat berusaha menyadarkan Chris di awal kisah. Kemudian datanglah seorang anak buah dari Chris yang mengatakan bahwa mereka ini memiliki misi lagi yang memang harus mereka lakukan pada saat itu juga. Dan akhirnya mereka berdua ini meninggalkan bar dan berakhirlah kisah dari Chris dan juga Pierce Nivans. Dan memang dari sini juga kita tahu kalau Pierce ini memang mengorbankan dirinya sampai akhir hayatnya. Bahkan dia ini membunuh Chaos melalui dalam facility itu demi supaya Chris ini bisa kabur melalui port itu juga. Dan kita juga tahu kalau Chris ini memang tidak jadi untuk pensiun atau keluar dari posisinya sebagai kapten di BSAA. Nah, memang ini adalah sebuah kisah yang menurutku sangat-sangat menarik dan juga paling emosional dibandingkan kisah lain di Resident Evil 6, karena memang terjadi pengorbanan dan juga konflik antar tim berulang kali. Nah, setelah mengetahui kisah ini, tentunya menjadi pertanyaan adalah kenapa bisa Chris dan Pierce ini saat berada di kapal itu bisa bertemu dengan Ada yang menggunakan shield dan berbaju ungu, dan juga ada Ada yang menggunakan baju merah. Jadi seperti ada dua versi Ada gitu yang mereka temui. Dan bagaimana bisa Ada masih tetap hidup meskipun sudah ditembak di bagian dada dan terjatuh dari ketinggian. Hal ini itu akan terjawab di kisah dari Ada yang bakal aku bahas setelah kisah dari Jack dan juga Sherry. Jadi itu adalah semua pembahasan mengenai alur cerita ini. Aku mau bilang terima kasih sekali lagi kepada